Sebelum kalian menonton video ini, perlu diingat kalau video ini hanya pendapat dari kita sendiri. Halo, gue Aldo dan di sini ada teman-teman gue kembali lagi di channel kita. Oke, sebelum gue mulai pembahasan kali ini, gue bakal perkenalin teman gue satu-satu dulu. Dari yang pertama ada Yoshua Lopez. Halo. Alvin Waleng. Hadir. Melvin. Go. Dan satu lagi Los Carlos. Hadir. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas sesuatu yang berbeda, yaitu teori konspirasi. Dimana teori ini sedang fenomenalnya kan di kalangan platform media manapun, dari Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Teori konspirasi. Konspirasi sendiri bisa disebut juga dengan persekongkolan, teori persekongkolan. Teori konspirasi ini sendiri berasal dari bahasa Itali, yaitu conspirare. Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu peristiwa dan serangkaian peristiwa. Pada umumnya, peristiwa ini bersifatnya politik, sosial, atau sejarah. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang telah dirancang. Penganut teori ini pun terbelah dalam dua kubu utama, yaitu kelompok pertama. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya percaya bahwa segala hal mungkin terjadi apabila ada dukungan argumentasi yang kuat atau fakta yang akurat, data ilmiah, pendapat yang bisa diverifikasi kebenarannya. Kelompok kedua adalah mereka yang percaya tanpa syarat, alias mereka yang menganggap apapun yang terjadi sudah dirancang demikian rupa. Lu percaya konspirasi, Pes? Gua lumayan percaya, gue gak bisa bilang. Oke, lu bisa jelasin kenapa ada orang yang percaya sama konspirasi? Gue punya 3 alasan. Oke, sekarang lu yang ngejelasin, jangan gua. Ya, jadi di sini karena teman gue nggak bisa jelasin dan gue juga nggak begitu paham banget, gue akan mengambil bagian dari apa yang tadi pengen gue jelasin. Gue punya 3 alasan mengapa orang percaya teori konspirasi. Yang pertama, untuk memahami dan mengasah pengetahuan, teori konspirasi hadir tidak serta-merta seperti gosip atau hoax, melainkan biasanya disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan mengapa itu bisa dipercaya. Ketika tidak mendapat jawaban, besar keraguan orang membuat mereka merasa terjebak oleh orang-orang yang sengaja menyembunyikannya. Itu contoh. Gue punya contoh seperti Michael Jackson. Besar keraguan orang membuat mereka merasa terjebak oleh orang-orang yang sengaja menyembunyikannya. Gue pernah nonton video tentang Michael Jackson yang dia pas telah meninggal, dia turun dari ambulan itu. Itu menurut gue konspirasi banget, karena orang-orang itu menyembunyikan atau sengaja menyembunyikan Michael Jackson untuk menutupi karirnya dia itu. Yang kedua, dengan kebutuhan untuk dapat mengontrol, ada bukti bahwa orang mempercayai teori konspirasi sebagai cara agar merasa lebih aman dan terkendali. Satu studi menemukan bahwa orang yang merasa tidak berdaya secara psikologis dan sosiopolitik lebih cenderung percaya pada teori konspirasi, meski kecemasan tidak dapat serta-merta dikaitkan sebagai penyebab. Studi melakukan orang lebih cenderung percaya pada konspirasi ketika mereka mengalami kecemasan. Gue menggambarkan di sini kalau artis-artis itu biasanya pada saat dia diteror oleh fansnya itu, biasanya itu dia cenderung mengalami kecemasan. Nah, di sini orang bingung kenapa dia itu menutupi kecemasan itu dengan menghilang. Banyak orang konspirasi karena dia hal begini-begini atau yang lain hal. Terakhir, yang ketiga, kebutuhan untuk merasa spesial. Ketika orang percaya teori konspirasi yang masih diragukan banyak orang, ada rasa mereka berbeda atau bahkan mengetahui hal yang belum orang lain pahami. Kepercayaan pada konspirasi juga berkara pada apa yang disebut sebagai narsisme kolektif. Narsisme kolektif ini, seseorang dianggap lebih baik namun kurang dihargai oleh orang lain. Seperti kinerja di Indonesia ini, orang yang baik tetapi dijatuhkan. Di sini gue mengambil seorang dianggap lebih baik namun kurang dihargai oleh orang lain. Itu yang gue tangkap itu kalau misalkan orang udah bekerja benar-benar baik, tapi orang lain itu malah cenderung untuk menjatuhkan mereka. Itu 3 alasan dari gue. Oke, itu sekian dari gue, dan gue akan kembalikan lagi semua itu kepada teman gue. Oke, sekian aja dari kita berdua, Lopez dan gua. Dan Lopez juga tadi sudah menjelaskan, itu adalah pendapat kami berdua. Bagaimana pendapat kalian?